menjadi sandwich generation bukan pilihan yang kita rencanakan, tetapi cara kita menjalaninya tetaplah pilihan kita. Jika ada satu topik yang sering membuat hubungan keluarga menjadi tegang, topik itu adalah uang. Uang bukan karena uangnya sebagai uang saja, tetapi karena uang seringkali bercampur dengan rasa sayang, rasa tanggung jawab, rasa bersalah, bahkan harga diri. Sebagai sandwich generation, mungkin ada saat-saat ketika kita harus membantu. Namun, mungkin juga ada saat-saat ketika kita harus mengatakan, saat ini saya belum mampu. Dan seringkali kalimat itulah yang paling sulit diucapkan. Halo, semoga teman-teman sehat selalu. Kita jumpa lagi di Etiku untuk kamu beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Untuk mannerism, social etiquette, personal growth, dan kehidupan yang lebih mindful. Also to bring out the greatest self in you. Pernah merasa hidup seperti sedang ditarik dari dua arah? Di satu sisi ada orang tua yang semakin membutuhkan perhatian, waktu, dan dukungan kita. Di sisi lain ada anak-anak, pasangan, karir, tagihan, dan masa depan yang juga harus diperjuangkan. Jadi singkatnya adalah seseorang yang harus menanggung kebutuhan ekonomi atau biaya banyak pihak selain dirinya sendiri dalam waktu bersamaan. Bila kamu orang ini, kamu masuk di yang sering disebut sebagai sandwich generation. Dan jujur saja banyak orang menjalaninya sambil merasa lelah, kewalahan, bahkan kadang diam-diam menyimpan rasa marah dan bersalah sekaligus. Tapi bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika menjadi sandwich generation bukan tentang menjadi korban keadaan, melainkan tentang belajar memimpin hidup kita dengan lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih berkelas? Memang elegansi tidak terlihat saat hidup sedang mudah. Elegansi justru terlihat saat tuntutan hidup sedang banyak-banyaknya. Kamu mungkin akan berkata, boro-boro akan elegan, mikirin untuk diri sendiri aja belum sempat, sudah kebayang bil tetap dan tagihan lain yang harus dibayar. Lengkaplah dan benar seperti club sandwich. Atas, bawah, tengah ada roti toast, lalu di antaranya ada omelet, selada, tomat, dan daging beef bacon atau grilled chicken di layer kedua. Bagaimana kalau kita melihat dari sisi membuat dan kenikmatannya club sandwich ini? Oke. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana menjadi sandwich generation tanpa kehilangan diri sendiri. Bagaimana tetap peduli tanpa merasa terjebak. Bagaimana tetap hadir dengan tenang di tengah tuntutan yang datang dari berbagai arah. Bagaimana menjaga martabat, membangun batasan yang sehat, dan mengelola emosi dengan lebih bijaksana. Karena menjadi pribadi yang berkelas bukan berarti hidup tanpa beban, melainkan mampu menjalani berbagai peran kehidupan dengan tetap menjaga ketenangan, karakter, dan arah hidup kita. Dan semuanya dimulai dari satu hal yang sederhana namun penting, menerima perubahan peran kita dengan kesadaran dan keanggunan. Saya akan bagi ke beberapa segmen, dimulai dengan pertama, mindful acceptance, menerima perubahan peran dengan anggun. Banyak orang masih melihat dirinya sebagai anak, padahal suatu hari kita harus menerima bahwa peran kita telah berubah. Kita bukan hanya anak lagi, kita mulai menjadi penjaga,
Bukan berarti orang tua kehilangan martabatnya. Bukan berarti kita mengambil alih hidup mereka. Tetapi kita menerima bahwa ada fase kehidupan di mana kita mulai lebih banyak memberi daripada menerima. Poin pentingnya berhenti bertanya, kenapa ini terjadi di aku? Sebaliknya, mulai tanya, bagaimana aku bisa menjalaninya dengan baik dan nyaman? Fokus pada kualitas hubungan, bukan hanya daftar kewajiban, kayak daftar belanja bulanan. Kenapa harus bertanya ini? Karena menjadi sandwich generation bukan pilihan yang kita rencanakan. Tetapi cara kita menjalaninya tetaplah pilihan kita. Dan yang membuat kita kuat bukan hidup yang mudah, tapi cara kita meresponsnya. Lalu, elegan saat berkata tidak. Ini bagian yang sangat penting karena banyak sandwich generation kelelahan bukan karena kurang sayang, tetapi karena tidak memiliki batasan yang sehat. Kita sering takut dianggap pelit, takut dianggap durhaka, takut mengecewakan keluarga. Padahal orang yang selalu berkata iya kepada semua orang, seringkali diam-diam sedang berkata tidak kepada dirinya sendiri. Contoh kalimat diplomatis. Saat bicara ke orang tua, saat ini aku memang belum bisa membantu sebesar itu. Bisa ya, Ma, Pa, kita cari solusi yang tetap memungkinkan dan tidak memberatkan siapapun. Lantas ke saudara, aku ingin membantu, tapi aku juga harus menjaga tanggung jawab keluargaku sendiri. Tolong ya, kita barengan cari pembagian yang lebih balance. Lalu kepada keluarga besar. Saat ini saya memang belum bisa membantu sebesar itu. Saya perlu memastikan kebutuhan keluarga saya juga tetap terpenuhi. Namun saya tetap ingin membantu mencari solusi yang memungkinkan. Saat mengungkapkan ini, tekankan dengan suara tenang, volume suara rendah, tidak defensif, juga tidak perlu menjelaskan terlalu panjang. Karena semakin panjang penjelasan, semakin terlihat kita sedang mencari pembenaran. Terkadang saat merasa tidak enak hati untuk berkata tidak, kita jadi menjelaskan terlalu banyak. Tanpa sadar kita mulai membuka detail kondisi keuangan, masalah rumah tangga, rencana pribadi, bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diketahui orang lain. Padahal semakin banyak informasi yang kita berikan, semakin besar kemungkinan percakapan bergeser dari pemahaman menjadi perdebatan. Ya, semakin besar risiko kita membuka hal-hal pribadi yang sebenarnya tidak perlu menjadi konsumsi orang lain. Menjaga batasan bukan hanya tentang berani berkata tidak. Menjaga batasan juga tentang bijak menentukan apa yang perlu dan tidak perlu kita ungkapkan. Ketenangan seringkali tidak datang dari banyaknya kata-kata yang kita ucapkan, tapi dari kejelasan sikap yang kita miliki. Yang saya sampaikan di sini bukan jangan menjelaskan ya, melainkan jangan sampai rasa nggak enak itu membuat kita kehilangan privasi, membuka terlalu banyak hal pribadi atau terjebak membela keputusan yang sebenarnya sudah kita pertimbangkan dengan baik. Ketiga, energy protection, bukan egoisme ya. Banyak orang merasa bersalah ketika beristirahat, padahal tubuh dan pikiran yang kelelahan tidak akan mampu merawat siapapun dengan baik. Bayangkan, ponsel yang memorinya tinggal 3%, mungkin masih bisa dipakai, tapi pastinya performancenya tidak akan lagi optimal. Kita mulai memilih aplikasi mana yang masih dibutuhkan dipakai, mana yang harus di-delete saja. Begitu pula dengan diri kita. Ketika energi fisik dan emosional harus terkuras tanpa pernah diisi ulang, kemampuan kita untuk hadir bagi orang lain juga ikut menurun. Lakukan self-care. Merawat diri bukan kemewahan. Merawat diri bukan tindakan egois. Merawat diri adalah bagian dari tanggung jawab. Kita sering ingin
menjadi tempat bersandar bagi banyak orang. Orang tua, anak-anak, pasangan, bahkan saudara dan keluarga besar. Namun tentunya kita akan sulit menjadi tempat yang menenangkan bagi orang lain jika kita sendiri tidak pernah memberi ruang untuk beristirahat. Merawat diri bukan berarti mengurangi kasih sayang kepada orang lain. Justru itu yang membuat kasih kita bisa bertahan lebih lama. Karena kita tidak harus mengorbankan diri untuk membuktikan bahwa kita peduli. Keempat, open family communication. Jangan memikul semuanya sendirian. Dari yang saya amati, di sebagian keluarga Indonesia, sebagian ya, terkadang bukan kurangnya kasih sayang yang menjadi masalah. Justru karena sungkan, banyak hal penting tidak pernah benar-benar dibicarakan. Kita berharap orang lain mengerti tanpa perlu dijelaskan. Kita berharap saudara memahami situasinya. Kita berharap orang tua tidak perlu mengetahui beban yang sedang kita hadapi. Dan tanpa disadari, harapan-harapan itu berubah menjadi asumsi. Padahal asumsi yang tidak dikomunikasikan seringkali menjadi sumber kesalahpahaman dan kelelahan yang tidak perlu. Karena itulah salah satu skill penting bagi sandwich generation adalah belajar membangun komunikasi keluarga yang lebih terbuka, lebih jujur, dan tetap penuh hormat. Dalam budaya kita, sungkan seringkali lahir dari niat baik. Kita tidak ingin menyakiti, tidak ingin merepotkan, dan tidak ingin dianggap tidak hormat. Namun jika tidak dikelola dengan bijak, sungkan juga bisa membuat percakapan-percakapan penting tidak pernah terjadi. Padahal menjadi sandwich generation bukan berarti harus memikul semuanya sendirian. Menurut yang saya amati, banyak orang tidak kelelahan karena kurang mampu. Mereka kelelahan karena terlalu lama menanggung semuanya sendiri. Karena berharap orang lain mengerti tanpa perlu diberitahu. Karena merasa tidak enak untuk meminta bantuan. Atau karena khawatir dianggap mengeluh. Padahal keluarga bukan tentang siapa yang paling kuat menanggung beban. Keluarga adalah tentang bagaimana kita belajar saling mendukung. Dengan hormat dan dengan niat mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Dan dukungan hanya bisa terjadi ketika ada komunikasi yang jelas. Karena itulah, satu skill penting lagi bagi sandwich generation adalah belajar memulai percakapan yang mungkin terasa tidak nyaman, tetapi perlu dilakukan dengan tenang. Misalnya, dengan saudara kandung, aku rasa kita perlu duduk bersama untuk membicarakan kebutuhan mama dan papa ke depan. Dengan anak-anak kita, saat ini eyang-eyang atau oma opa membutuhkan lebih banyak perhatian. Dengan orang tua kita, aku ingin memahami harapan mama dan papa ke depan. Kita obrolin lebih terbuka ya. Kelima, etika komunikasi finansial. Jika ada satu topik yang sering membuat hubungan keluarga menjadi tegang, topik itu adalah uang. Uang bukan karena uangnya sebagai uang saja, tetapi karena uang seringkali bercampur dengan rasa sayang, rasa tanggung jawab, rasa bersalah, bahkan harga diri. Sebagai sandwich generation, mungkin ada saat-saat ketika kita harus membantu. Namun, mungkin juga ada saat-saat ketika kita harus mengatakan, saat ini saya belum mampu. Dan seringkali kalimat itulah yang paling sulit diucapkan. Menjelaskan bukan berarti membuka segalanya. Ketika merasa tidak enak hati, kita sering terdorong untuk menjelaskan terlalu banyak. Tanpa sadar kita mulai membuka kondisi keuangan, kondisi tabungan, pengeluaran rumah tangga, masalah pribadi, atau rencana keuangan keluarga yang sebenarnya tidak perlu diketahui semua orang. Padahal menjaga privasi juga merupakan
bagian dari menjaga batasan yang sehat. Kita boleh menjelaskan, namun menurut saya tidak harus membuka seluruh isi ATM. Contoh kalimat diplomatis, saat ini saya memang belum bisa membantu sebesar itu, tapi saya tetap ingin membantu mencari solusi yang memungkinkan. Atau saya perlu memastikan kebutuhan saya sendiri tetap terjaga. Sehingga untuk saat ini kemampuan saya memang sampai di sini. Jadi di sini kita tidak sedang meminta maaf karena memiliki batasan. Kita juga tidak sedang berdebat. Kita hanya menyampaikan kenyataan dengan tetap respect. Ini manner. Untuk itu saat menyampaikan batasan finansial, gunakan nada suara yang tenang, jangan terburu-buru, jangan defensif, jaga kontak mata yang hangat. Hindari nada menyalahkan, karena seringkali yang diingat orang bukan hanya isi pesannya, tetapi cara kita menyampaikannya. Karena batasan yang sehat tidak membuat kita kurang peduli. Batasan yang sehat membuat kepedulian kita lebih berkelanjutan. Keenam, poise under pressure. Disinilah ciri seorang high value person terlihat. Bukan saat hidup sedang nyaman, tetapi saat hidup sedang penuh tekanan. Menjadi sandwich generation berarti hidup dengan berbagai tuntutan yang datang bersamaan. Dan tidak semua hari akan terasa mudah. Ada hari ketika kita lelah. Ada hari ketika kita merasa kewalahan. Atau ketika kita bertanya-tanya, apakah kita mampu menjalani semuanya? Dan itu manusiawi. Perhatikan postur saat kita berbicara. Bahu tetap rileks, rahang tidak mengeras, tangan tidak gelisah, nafas lebih lambat, dan yang terpenting tidak menjadikan frustrasi sebagai tontonan publik. Bukan berarti memendam semuanya, tetapi memilih tempat yang tepat untuk memproses emosi. Curhat kepada orang yang dipercaya saja, menulis jurnal, berdoa, berjalan kaki. Tidak ada salahnya beristirahat, mengambil jeda, mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kedewasaan emosional bukan tentang tidak pernah lelah, melainkan tahu bagaimana mengelola kelelahan dengan bijaksana. Ketenangan bukan berarti tidak memiliki masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap berpikir jernih di tengah masalah. Tidak ada yang salah dengan mengatakan, hari ini saya sedang lelah. Karena bahkan orang yang kuat pun membutuhkan ruang untuk memulihkan dirinya. Karena ketenangan bukan berarti hidup tanpa tekanan. Ketenangan adalah cara kita menghadapi tekanan. Jadi teman-teman, menjadi sandwich generation memang tidak mudah. Ada tanggung jawab yang harus dijalani. Ada keputusan yang tidak selalu nyaman. Dan ada saat-saat ketika kita merasa lelah. Namun semoga kita tidak melihat diri kita sebagai korban keadaan. Karena meskipun kita tidak selalu bisa memilih situasi yang kita hadapi, kita selalu bisa memilih bagaimana meresponnya. Dengan lebih sadar, dengan lebih tenang, dengan batasan yang sehat, dengan komunikasi yang lebih baik, dan dengan kasih sayang yang tetap terjaga. Karena pada akhirnya menjadi pribadi yang berkelas bukan berarti hidup tanpa beban, melainkan mampu menjalani berbagai peran kehidupan dengan tetap menjaga karakter, martabat, dan ketenangan. Yang membuat kita kuat bukan hidup yang mudah, tapi cara kita meresponsnya. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke keluarga, saudara, atau teman yang mungkin sedang menjalani peran sebagai sandwich generation. Dan jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Hanya di Etiku di Maxi Media Channel.
Thank you for watching.